Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Republik terdapat 3 pilar kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk kekuasaan yudikatif atau kehakiman diatur dalam pasal 24 Undang-Undang 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Di sana dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi jelas dasar hukum keberadaan peradilan tata usaha negara pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Selain itu, pengadilan tata usaha negara juga berkaitan dengan konsep negara Indonesia sebagai negara hukum. Menurut style negara hukum memiliki 4 ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan kekuasaan negara. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir, peradilan administrasi. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka pada tahun 86 Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian dirubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah lagi pada tahun Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Asas apa sajakah yang dianut peradilan tata usaha negara? Asas peraturan tata usaha negara memiliki 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas praduga. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap resmatik, benar menurut hakim, sampai kemudian ada pembatalan oleh yang berwenang. Yang kedua, asas pembuktian bebas. Dan 3, asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Yang keempat, asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat. Maksudnya, sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan turut berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang bermasalah. Materi yang selanjutnya, apa yang membedakan PT-UN dengan peradilan lainnya? PT-UN atau Peradilan Tata Usaha Negara mengenai sengketa cacat, prosedur, dan substantif terkait sebuah keputusan pemerintahan dan bersifat administrasi, sedangkan peradilan umum menangani sengketa pidana dan perdata saja. Dan untuk materi terkait sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara ini ditimbulkan oleh adanya keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu, keputusan tata usaha negara menjadi dasar lahirnya sengketa tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 sekarang pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimaksudkan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan penjabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi terwujud, tertentu, atau dapat ditentukan.
Yang kedua, bersifat individual, artinya keputusan tata usaha negara itu tidak dituturkan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dan yang terakhir, bersifat final, artinya sudah definitif. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan suatu atau akibat pada pihak yang bersangkutan. Baiklah, demikian akhir pembicaraan terkait pengadilan tata usaha negara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.